Mohon maaf ini Pak Lurah, ini bagaimana latar belakang Desa Manggar ini kok ada rencana pembuatan tambatan perahu ini? Monggo Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Mahmud, Kepala Desa Manggar. Perlu saya tanggapi pertanyaan tadi, terutama ataupun pertama saya mau melaporkan bahwa penduduk Desa Manggar kurang lebih 3.570, dan dari sekian banyak penduduk diantaranya yaitu ada yang petani, juga ada yang nelayan, dan kalau di persentase mungkin nelayannya itu kurang lebih 45%, dan dari nelayan 5% itu bukan hanya dari warga Dukuh Pendok, tapi juga dari warga Manggar. Makanya dengan adanya tambatan perahu yang telah dilaksanakan itu, awalnya memang warga nelayan Pendok itu sudah berulang-ulang kali usul, Musren Bangdes juga usul, tahun 2013 juga sudah mengajukan usulan, 2014 juga usulan lagi, 15 juga, 16 sampai 2018 ini baru terrealisasi. Memang pada awalnya Pak, saya kasihan memang, kan setiap musim baratan ataupun musim timuran itu kan perahu yang berada di Dukuh Pendok itu setiap ada ombak besar, gelombang besar, itu kan sandarnya di lain desa ataupun nebeng di desa Sendang Mulyo, Pangkalan, bahkan sampai di Binangun. Nah, dengan adanya itu maka saya support dengan dana desa yang kurang lebih 601, dan memang saya sangat mendukung untuk Jimpitatinu, dan mungkin kedepannya juga saya imbau untuk diteruskan, jangan sampai berhenti di sini, tapi Jimpitan itu untuk selamanya. Jadi nanti untuk bisa ditambah panjang ataupun lebar tambatan perahu itu tadi, juga untuk pembangunan musola, juga untuk menunjang bangunan masjid kan, karena Jimpitan Rajungan itu bukan untuk tambatan perahu saja. Jadi memang masjid itu dulu kan pernah ngajukan saya untuk pembangunan masjid itu mau minta sumbangan di jalan, tapi saya tidak boleh. Jangan sampai Desa Manggar itu bangun masjid tapi tidak dengan swadaya sendiri. Saya tekankan untuk bisa dengan diwujudkan masjid tapi dengan jalan swadaya sendiri gitu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok nelayan. Nama saya itu Muhammad Syukri yang ada di Dukuh Pendok. Sini tujuan saya yaitu memajukan masyarakat, khususipun ada di Dukuh Pendok sini, yaitu mengenai masalah jimpitan. Bias dari nelayan, ya tujuannya dulunya itu untuk pembangunan Masjid Nurul Huda
Insya Allah sampai sekarang ini ya keadaan bangunan ya alhamdulillah selesai. Lah terus nanti kelanjutannya ini diadakan jimpitan lagi untuk pembangunan, untuk penambangan perahu yang ada di Dukuh Bendok ini. Ya ini ya benar-benar saya itu cita-citakan saya dulu sampai sekarang ini, sebab adanya jimpitan ini ya itu bisa apa yang dicita-citakan ya itu terutama di Dukuh Bendok ya khususnya di nelayan bisa mewujudkan kanti berhasil, yaitu adanya jimpitan. Ya mudah-mudahan lah selanjutnya bisa bermaju lagi atau berkembang lagi. Ya biasanya kalau jimpitan kalau di tempat saya ini merata 5 kilo atau 6 kilo, lain itu bakul lainnya kan gitu. Kalau ditabung semua enggak kurang dari 10 kilo atau 12 kilo gitu per hari. Berapa? Harga saat ini 95. Kalau musim banyak ya bisa kurang saya 85 atau 90, bisa juga sampai kalau sepi sampai 105 atau 110 per kilo. Kalau pemasaran dulunya itu cuma di lokal aja, di pasar-pasar atau bakul gendong, tapi sekarang ini pemasaran termasuk internasional, terutama di Amerika, Jepang, Eropa. Jadi saya kira ini bisa khususnya nelayan bisa maju atau memanfaatkan apa yang telah dicari. Dari saya sekian. Nama saya Ali Mokhtar. Saya selaku kadus di Dukuh Bendok ini. Saya mau menambahi sedikit dari keterangan Ketua Nelayan Singa Laut Bapak Sugri tadi. Alhamdulillah sudah saya buktikan dan saya rasakan rasa kebersatuan, kekompakan warga kami, warga nelayan Dukuh Bendok ini sudah terasa sekali. Awal tahun 2012 sampai sekarang sudah bisa mewujudkan 2 bangunan besar. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Nurul Huda, itu sebagian besar dana jimpitan juga sangat membantu, terutama untuk pagar teralis di atas itu juga yang menyukupi nelayan dari jimpitan. Terus rencana kaca di atas itu juga rencananya mau di cover dari jimpitan nelayan, karena terbentur kebutuhan yang mendesak untuk keselamatan para nelayan yang setiap tahun pasti ada kecelakaan perahu, minimal per tahunnya 4-5 perahu yang hancur karena belum punya tambatan perahu. Alhamdulillah dengan adanya kebersamaan, adanya jimpitan sudah terbukti, dan alhamdulillah juga saat tahun ini dibantu dari dana desa yang akhirnya sangat bermanfaat untuk kami warga nelayan. Jadi sebelum punya tambatan perahu memang nelayan sangat susah sekali, karena minimal per hari mengeluarkan transport untuk wirawiri. Kalau yang parkir di pangkalan juga begitu jauh, kalau parkir di Labuan juga minimal 10.000 sampai 15.000 PP. Jadi dengan adanya tambatan perahu di desa kami yang diawali dengan adanya jimpitan, dari kesadaran warga kami, transport bisa dikurangi minimal per bulan bisa menekan anggaran 400.000 dari per juragan. Itu saja, semoga dari keterangan ini bisa ditiru
oleh desa-desa lain dari kebersamaan warga di desa kami, Dukuh Pendok Desa Manggar ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Namanya kula Pak Sodikun, terus terang kula nggih dados ketua ngumpulake jimpitan kalih niku tengene Bapak Sukri nika nggih sedaya kangge jimpitan sing nelayan pendok sedaya niku kula sing ngumpulake, kula penguruse. Terus tiap Jumatan niku kula umumake tengene masjid. Hasil jimpitan niki kangge niku terutama nggih kangge pembangunan masjid. Dari kangge tambatan perahu nika. Saderengipun ngadakake jimpitan niku mboten wonten tambatan perahu, Pak. Terus nelayan niku susah. Janji ajeng minggir wonten ombak ngoten niku nggih. Wonten sering wonten korban niku. Korban perahu pecah. Tiap tahun niku yen mboten 3 sekawan wonten. Sering terjadi, Pak niku. Terus saiki wonten tambatan perahu niku nggih alhamdulillah saged ngamanake perahu wonten kalih dibantu kalih dana niki desa sampun mumpuni ketingalipun.